Perut ikan paus, dia di dalam perut ikan paus, Pak. Perut ikan paus itu gelap atau terang? Gelap. Kegelapan pertama perut ikan paus, kegelapan kedua kegelapan dasar laut, Pak. Dan kegelapan ketiga kegelapan malam. Kegelapannya bertumpuk-tumpuk, kegelapannya berlapis-lapis. Bayangkan kegelapan itu adalah masalah-masalah kita, Bapak Ibu. Oh, mungkin masalah rezeki kita. Oh, mungkin masalah hubungan sesama pasangan kita, masalah anak kita yang bertumpuk-tumpuk berlapis-lapis. Pak, Bu, kalau kita dalam kegelapan, kira-kira apa yang kita cari? Cahaya. Cahaya yang kita cari. Nabi Yunus pun mencari cahaya. Dia mencari yang maha bercahaya. Dia bersujud sambil mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya Rabb, ini kuntu minadh-dhalimin. Sesungguhnya aku orang-orang yang zalim. Akhirnya setelah dia mendekat kepada yang bercahaya, dia mengaku bahwa Allah Tuhannya, dia mengaku bahwa dia zalim. Akhirnya Bapak Ibu dimuntahkan oleh ikan paus di pinggiran pantai. Dia keluar dari kegelapan perut ikan, kegelapan dasar laut, dan kegelapan malam. Dia dikasih jalan keluar. Ternyata bukan hanya jalan keluar, di pinggiran pantai sudah ada hidangan makanan, buah-buahan, minum-minuman yang luar biasa. Bukan hanya itu, umat yang ditinggalkan tadi sudah jadi pengikutnya. Kenapa? Karena sudah dapat hidayah dari Allah. Pak, Bu, jangan-jangan masalah yang ada pada diri kita ini bertumpuk-tumpuk gara-gara kita jarang ngaku kepada Allah. Merasa kita yang paling hebat, merasa kita yang paling luar biasa, Bapak Ibu. Padahal kita ini hambanya Allah yang suatu saat akan kembali kepadanya. Yang diinginkan oleh Allah tiada lain, yaitu bertakwa. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya takwa itu tetap bersemayam dalam diri kita setelah Ramadan 30 hari menempa kita. Pertama, Bapak Ibu, yuk ingat tentang perjanjian kita kepada Allah. Pak, Bu, dulu kita dikandung oleh ibu kita, mual-mual perutnya, muntah-muntah dirinya. Sudah setelah 4 bulan, ternyata sebelum ruh itu ditiupkan ke janin diri kita, ruh itu ditanya oleh Allah, Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kemudian ruh itu menjawab, qalu bala syahidna, betul ya Allah, aku bersaksi terhadap itu. Dan ternyata lahir ibu menjadi manusia, lahir bapak menjadi manusia, menjadi seorang bayi. Kemudian setelah sholat, doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya sholatku, hidupku, matiku hanya untukmu ya Allah. Kemudian kita baca suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah aku menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu lah aku minta pertolongan. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu, kita lupakan Allah, padahal kita sudah berjanji kepada Allah. Tidak ada selain Allah yang kita sembah, tidak ada pertolongan lain selain Allah yang kita mintain pertolongan. Untuk itu Bapak Ibu, ingat persaksian kita, itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, perbanyak bersyukur. Bukan mendapat sehingga kita bersyukur, tapi bersyukurlah, insya Allah kita akan mendapat. Bukan mendapat nikmat sehingga kita bersyukur Bapak Ibu. Bersyukurlah, kita insya Allah kita akan mendapat nikmat. Karena apa? Karena kata Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur kepadaku, maka akan aku tambah nikmat-nikmatmu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang kufur, ingat azabku sangat pedih. Bapak Ibu, sekarang saya mau tanya, pengen dikasih atau pengen disayang sama Allah? Pengen disayang, nggak mau dikasih? Mau disayang ya Bu ya? Insya Allah kalau udah disayang pasti dikasih. Kalau dikasih belum tentu disayang. Bapak Ibu umpamanya punya anak, lari-lari di jalanan banyak mobilnya, kemudian ibu pasti lari, geretnya, bahkan nyubitnya. Kenapa? Karena sayang.
Pak, Bu, kadang-kadang Allah juga nempelin kita, kadang-kadang juga nyubit kita. Karena apa? Karena sayang. Supaya apa? Supaya kita kembali kepada Allah. Harusnya kita bersyukur saat dikasih ujian, saat dikasih nikmat, bersyukur karena Allah itu sayang sama kita, Bapak Ibu. Umpamanya ini Pak Adi, ini orang kaya, dan memang insya Allah orang kaya, amin. Selain kaya juga orang baik hati, amin. Kebunnya banyak, mobilnya mewah. Kemudian datang Yusuf yang kurang ajar ini, datang Yusuf yang sombong ini, datang ke rumah beliau untuk meminjam mobil mewahnya. Karena dia kaya dan baik hati, dipinjamin, dipakai oleh Yusuf, muter-muter keliling kampung, kotor-kotor di gasnya saja, bahkan lubang di tasaknya saja, bahkan lewat kelapa sawit sampai lecet-lecet itu mobilnya. Dan kemudian mau dikembalikan, minyaknya sudah habis, Bu. Kemudian dikembalikan kepada Pak Adi. Kira-kira Pak Adi marah atau enggak? Enggak, dia kaya dan baik hati, insya Allah, amin. Itu kelasnya Pak Adi. Kelasnya manusia aja tidak marah, tidak, ya, baik hati. Allah lebih baik dari Pak Adi, Bapak Ibu. Dia lebih kaya, dia maha kaya dan lebih baik hati. Dan subhanallah, Allah telah meminjamkan barang yang melebihi dari mobil Pajero. Allah telah meminjamkan barang yang melebihi harga kebun, Bapak Ibu. Apa contohnya? Ini paru-paru Allah pinjamkan kepada kita. Ini jantung Allah pinjamkan kepada kita. Ini ginjal Allah pinjamkan kepada kita. Dan semuanya Allah pinjamkan tanpa kita dimintai pajaknya, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan kadang-kadang kita nggak tahu diri. Orang yang dipinjamin kadang-kadang memakainya sampai lecet-lecet, sampai